Jadi kita kasih kesempatan majikan juga ngomong. Begitu juga saat majikan komplain, cecenya main HP gini 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 gini. Apa yang saya tanyakan, Cece, bener nggak kalau kamu seperti ini? Jadi kita tidak bilang, wah kamu jangan seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kamu itu jangan gini, jangan gitu. Tidak. Saya lebih menanyakan, apakah benar ini? Jadi di sisi lain kita ngasih kesempatan Cecenya untuk membela diri, di sisi lain kita ngasih kesempatan majikan membela diri. Kenapa? Kalau kita dengerin satu pihak dan percaya satu pihak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang ini kayaknya otak kita selalu terpikir sama apa yang udah viral, apa yang udah ada, dan akhir-akhir ini emosi kita lebih tidak bisa terkontrol ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa mengecek atau menelusuri dulu sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi akhir-akhir ini kita lebih fokus pada apa yang kita lihat saja dengan mata kasar. Jadi kita tidak pernah mau buka linknya, atau setidaknya kalau mbaknya itu komen yang pertama itu yang lihat dulu apa yang terjadi. Itu yang saya alami karena nama saya Yuni, jadi saya sedikit rada-rada kesel. Cuman saya harus menguasai diri saya sendiri saat saya dihina, saya dimaki-maki, walaupun saya kadang-kadang bingung mau jawab apa. Katanya saya cari subscriber atau cari follower, tidak ya. Di sini saya sebagai agent, saya cuma ingin menceritakan tentang apa yang ada, berbagi antara majikan dan Cece. Kenapa? Akhir-akhir ini kita tidak bisa menguasai pribadi kita sendiri. Kita tidak bisa mengerti tujuan kita. Apa yang kita lihat di Facebook, kita itu makan mentah-mentah. Kita nggak peduli apapun itu. Dan ya resiko juga ya, karena saya sendiri juga sering upload, saya sendiri sering ngomong di agent Bandung. Jadi sebagai agent saya tahu ini resiko saya. Cuma kadang-kadang kan kasihan mbak-mbaknya udah menghina-hina, ternyata salah orang gitu loh. Jadi saya cuma ingin berkata bahwa belajar untuk menguasai diri sendiri, mbak. Jadi saat kita menang dalam pertengkaran, saat kita marah, kita bisa menguasai orang lain. Orang akan bilang hebat, mbaknya hebat karena bisa menguasai orang lain. Tapi bisa menguasai diri sendiri itu sebenarnya yang terhebat. Yang paling hebat adalah bisa menguasai diri sendiri. Jadi saat jari-jari kita mau ngetik dan mau menghina orang lain, kuasai dulu diri kita. Apakah benar gitu? Kalau nggak benar kan di-delete kan malu juga gitu. Tapi sekali lagi itu hak asasi ya, karena tidak ada aturan dalam bersosial media harus seperti ini seperti itu. Jadi saya rasa sah-sah juga. Dan buat mbak-mbaknya yang membuat video dengan vulgar atau membuat video dengan kontroversi, Anda harus siap kuat mental ya. Jadi saya aja yang tidak melakukan video-video se-vulgar itu, se-ekstrim itu, saya aja kena baku tembak gitu lah. Apalagi mbaknya yang mengatakan dengan sangat tidak nyaman sekali buat mbak-mbak para TKW. Dan sekali lagi saya yakin buat semuanya yang lagi kerja di agent ataupun toko-toko Indonesia ataupun masyarakat Hong Kong sebenarnya membutuhkan mbak-mbaknya ya. Jadi saya rasa kalau mbak-mbaknya dihina, otomatis mbak-mbaknya kan lebih fokus ke marah ya. Jadi karena sebenarnya saling membutuhkan. Saya pribadi merasa saya dan Anda itu saling membutuhkan. Kalau nggak ada agent, mbaknya nggak ada di sini. Kalau ada agent nggak ada mbaknya, agentnya juga nggak buka gitu loh. Jadi intinya antara agent dan majikan dan TKW dan ART itu saling membutuhkan. Kenapa kita tidak bisa saling memberikan satu sama lain gitu loh. Jangan merasa karena kita hebat, kita wah, terus kita terjadinya emosi yang sekilas dan tidak bermanfaat. Jadi kalau memang salah atau benar,
itu persepsi orang masing-masing ya. Saya tidak menyuruh mbak yang sebelah untuk meminta maaf, karena saya rasa itu hak Anda juga. Dan para netizen juga berhak untuk mengejar sampai ke kemanapun dia mau. Sekali lagi, apa yang disampaikan sama mbak sebelah itu sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak ada yang salah, tapi cara penyampaiannya gitu loh. Cara penyampaiannya itu saya kurang tahu, ini mungkin karena logat juga seperti Mbak Kontreng, logatnya kurang mengerti, atau saya tidak tahu tujuannya ini, atau cuman bercanda. Karena bagi saya udah ngefeknya ke kemana-mana gitu loh. Apalagi saya sebagai agent dan nama saya Yuni gitu, jadi efeknya sangat parah buat saya. Tapi untung dengan kenyataan yang ada bahwa saya selama bekerja di agent itu tidak berakibat fatal ya. Sekali lagi, saya juga manusia, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya itu nggak melakukan kesalahan. Saya juga punya masa lalu di mana saya suka marah sama mbak-mbaknya juga, yang pernah ikut saya 10 tahun atau 12 tahun di Mako dulu. Saya orangnya sok-sokan ya mbak ya, kalau mbaknya masih inget. Cuman kan dari proses waktu sampai hari ini, saya belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Saya berpikir dengan pengalaman-pengalaman saya yang ada, saya lebih belajar untuk bijaksana. Dan juga saya udah memetik karma. Jadi apa yang saya pernah lakukan, kalau saya pernah kasar, pernah jahat sejahat saya dulu 10 tahun yang lalu, saya juga punya rumah ataupun boarding house di Macau dan di Hong Kong ya. Jadi ego saya terlalu tinggi. Dari berjalan waktu saya mengolah ego saya, merendahkan diri saya, jadilah saya seperti hari ini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya baik, saya masih punya rasa ego, tapi saya coba kuasai diri saya sendiri sebelum saya menguasai semuanya. Jadi saya bersyukur banget saya dipercaya untuk bekerja lagi di agent, karena selama 5 tahun saya udah fokus. Saya udah nggak kerja di agent, saya kebetulan kerja di restoran. Jadi saya merasakan proses ya Mbak ya. Saat saya berhenti kerja di agent, saya kerja di restoran itu sebagai waitress. Setelah saya jadi waitress, akhirnya saya jadi waitress, jadi kapten. Setelah jadi kapten, saya jadi supervisor. Dan dari supervisor saya tidak melalui jadi apa sih bawahnya, atasnya supervisor itu apa, asisten manajer, tidak ya. Jadi saya langsung lompat ke jadi manajer di restoran Itali di sentral sana. Karena keadaan di perjalanan saya kerja di agent, kerja di restoran, kaki saya patah mbak. Di situ saya mengeluh dan emosi, ego saya terlalu tinggi. Wah, saya udah jadi manajer, saya kenapa kaki saya patah? Jadi kaki kanan saya itu patah total ya mbak ya. Dan dari situ saya belajar, dari situ saya merasa banyak syukur. Otomatis kan kalau saya kerja di restoran, saya kan nggak kuat berdiri ya mbak ya. Jadi aktivitasnya kan lebih hebat. Tapi kan kalau kerja di restoran tuh nggak usah pakai pikiran dan nggak usah nelongso gitu loh mbak. Nggak akan kena damprat apa-apa. Karena apa? Kerja di restoran, selesai kerja, selesai pulang, dan nggak ada efeknya yang lebih gitu loh. Jadi saya lebih gimana ya, lebih rileks. Capek tubuh tapi hati saya nggak capek gitu. Capek tapi kerja di agent itu sebenarnya kalau tubuh nggak capek ya mbak ya. Kalau kaki nggak capek, tangan sih saya rasa nggak capek. Cuma otak kita sakit, otak kita capek. Kenapa? Karena kita dibenturkan sama banyak hal. Jadi kita jatuhnya ke mental. Jadi buat semua orang yang kerja di agent, kalau pakai otak, kenanya di mental memang. Jadi segala masalah itu kan berhubungan dengan moral ya mbak ya. Walaupun gimana pun, kita tahu semuanya tuh pakai, ada moral di situ, ada sisi moralnya yang mengefek di kita. Jadi kayak mbaknya tengah malam telepon, SMS, dimarahin majian, bertengkar. Apakah itu punya efek ke saya? Iya, saya punya efeknya. Sekali lagi saya nggak bisa tidur dan saya mikir. Disitulah saya kenapa nggak pingin kerja di agent lagi. Tapi karena Tuhan mungkin berbicara lain, Tuhan punya rencana lain atas hidup saya. Ya, saya balik lagi kerja di agent setelah kaki saya patah. Kerja di Bandung dan yes, syukur alhamdulillah ya, puji Tuhan saya diterima. Dan sampai saat ini saya mencoba untuk
untuk lebih menjadi penengah, Mbak, antara majikan dan cece-nya. Saya tidak akan membela ke cece-nya, saya juga tidak akan membela ke majikan. Porsi saya ada di tengah. Jadi saya mendengarkan komplainan dari majikan. Saya tidak langsung memaki mbaknya, tapi saya lebih menanyakan kenapa ini semua bisa terjadi. Dan saat mbaknya komplain ke saya juga menanyakan secara langsung pada majikan. Jadi gimana, ada apa? Jadi sebagai seorang penanya, saya tidak langsung mengejas, saya tidak langsung memberikan hukuman. Jadi saya tidak mengeluarkan hinaan. Saya lebih bertanya, karena saya selalu bilang, saya tidak akan percaya sama satu pihak. Saya juga ngomong kayak gitu sama majikan. So,姐姐講俾我聽，情況係咁樣，係咪咁㗎？係咪真咁㗎？Jadi kita kasih kesempatan majikan juga ngomong. Begitu juga saat majikan komplain, cece-nya main HP gini. Apa yang saya tanyakan, Cece, bener nggak kalau kamu seperti ini? Jadi kita tidak bilang, wah kamu jangan seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kamu itu jangan gini, jangan gitu. Tidak. Saya lebih menanyakan, apakah benar ini? Jadi di sisi lain kita ngasih kesempatan cecenya untuk membela diri, di sisi lain kita ngasih kesempatan majikan membela diri. Kenapa? Kalau kita dengerin satu pihak dan percaya satu pihak, kita tidak bisa mendengarkan pihak lain. Jadi dari situ saya banyak belajar untuk menjadi penengah. Kenapa saat terjadi pertengkaran ya antara majikan dan pembantu, kenapa mereka bisa balikan lagi? Karena saya selalu mencoba. Saya selalu tanya sama cecenya, kamu komplain ini tujuannya apa? Kalau kamu komplain ini tujuannya untuk lebih baik lagi dan tetap tinggal di situ, saya ada cara. Tapi kalau kamu komplain ini udah membuat keputusan untuk ngebreak, untuk pulang Indonesia, apapun cara yang saya lakukan itu percuma. Jadi kebanyakan saya akan nanya sama mbak-mbaknya, apa yang mbaknya mau. Begitu juga dengan majikan. Saat majikan komplain sama saya, cecenya ini nggak benar, itu nggak benar, ini nggak benar, itu nggak benar. Saat dia komplain semuanya, sebelum saya menanyakan lagi, saya akan tanyakan, tujuanmu komplain ini untuk menjadikan dia lebih baik lagi dan tetap kerja sama kamu, atau kamu inginnya dia pergi dari keluargamu? Jadi saat majikan, enggak, aku kepinginnya dia kerja lebih baik lagi, aku pasti bisa ngobrol sama Cece. Tapi kalau dia bilang semuanya jelek dan tidak akan bisa berubah, give up. Saya akan bilang sama majikan, stop there, terminate her. Paham nggak maksudku? Jadi percuma kamu komplain tapi nggak nginterminate gitu loh. Jadi saya tegaskan sama majikan, karena saat ini tuh Cecenya juga nggak mau ngebreak gitu loh. Kalau perlakuan kamu baik sama Cece, jujur nggak ada orang pengen ngebreak gitu loh mbak. Pasti mbaknya juga berpikir bahwa kalau ngebreak pun tidak mudah untuk mendapatkan visa, makanya mbaknya lebih mengambil keputusan untuk bertahan. Banyak hari-hari ini yang lebih mengambil keputusan untuk bertahan. Jadi kayak tadi ada satu majikan telepon saya, kalau aku ngejeng Cece dari kamu, ada garansinya nggak? Saya tanya sama dia, garansi seperti apa yang kamu mau? Dia bilang, kalau aku ngintermini dia gimana? Kalau dia nggak kerja gimana? Pasti ada alasan dong. Jadi kasih aku alasan, kenapa kamu khawatir banget Cecemu akan ngebreak? Dan majikan mengatakan, karena kan suasana di luar sekarang seperti ini, seperti itu. Seperti ini, seperti itu, jelaskan ke saya yang mana satu. Dan akhirnya majikan bilang, kan di luar dengan gaji tinggi. Iya, dengan gaji tinggi. Tapi ingat, tidak semua Cece minta gaji tinggi kalau perlakuanmu lebih baik lagi. Dibandingkan dengan gaji 7.000, dengan gajimu yang 5.000 atau 4.630. Tapi perlakuanmu seperti keluarga. Itu yang saya tahu, orang-orang Indonesia itu tuh sebenarnya gaji tinggi iya, cuman perlakuannya kayak setan juga nggak mau juga dong mbak. Bener nggak? Jadi sebenarnya sebagai agent kita lebih ngasih edukasi ke majikan ya, karena majikan sekarang itu lebih khawatir juga ya, karena banyaknya job hopping, terus dengar dari media-media. Sekali lagi, sebagai agent penengah, saya pribadi selalu mengambil tindakan untuk memberikan advice, memberikan masukan pada majikan yang baik. Jadi kalau dari staff agentnya sendiri mengeluarkan kata-kata yang nggak benar,
otomatis kalau kata-kata, sekali lagi, hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiran akan keluar jadi kata-kata. Jadi saat kata-kata itu keluar, itu berupa tindakan ya Mbak ya. Saat tindakan terjadi, itu menjadikan kebiasaan. Jadi kalau udah dari pikiran keluar dari kata-kata, kata-kata menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter ya. Kalau udah jadi biasa ngomongnya jahat, biasa ngomongnya kasar, kan jadi karakter. Jadi karakternya Mbak Yuni itu seperti ini gitu loh. Jadi kan keluarnya jadi karakter. Dan karaktermu adalah takdirmu. Menurutku adalah karaktermu itu adalah takdirmu. Jadi karaktermu rajin, ya takdirmu kaya. Kalau karaktermu males, ya takdirmu miskin gitu loh Mbak. Jadi kalau dari pikiranmu bahwa kamu berpikir bahwa majikan itu baik, keluar ke kata-katamu baik, masuk ke dalam tindakanmu baik, dan menjadi kebiasaan baik, akhirnya menjadi karakter. Karakter menjadi takdir. Jadi saya pribadi mencoba belajar, bukan berarti saya pintar. Sekali lagi, bukan karena saya pintar. Saya saat ini masih proses pembelajaran. Apa yang saya dapatkan ini, jadi dari pikiran keluar ke kata-kata menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi takdir. Itu saya belajar dari Lao Tzu ya Mbak ya, dari kitabnya Lao Tzu. Dimana semua itu akan mengakibatkan pada diri kita sendiri. Jadi kalau kata-katanya tentang majikan aja, majikan kayak setan, sebenarnya kan dari pikiran kita. Saat kita sebelum berpikir majikan ini setan, berarti kan pikiran kita berpikir bahwa majikan itu setan. Karena saya selalu bilang sama mbak-mbaknya, ubah pikiranmu, ubah pola pikiranmu. Karena pikiranmu itu yang ngefek banget dengan kata-katamu. Kalau kata-katamu terus mencaci, memaki, itu akan menjadi kebiasaan. Paham nggak Mbak? Jadi kalau kebiasaannya sudah seperti itu, maka kita punya tindakan yang kasar. Dan tindakan yang kasar itu menjadi karakter, karakternya menjadi takdir, takdirnya balik sama kita. Dan kembali lagi sama kita. Apa yang kita tanam, dan kita akan menuainya. Jadi lebih kuasai diri sendiri, lebih belajar untuk mengontrol emosi. Sekali lagi, sebelum marah, bukan mbaknya ya, setiap kali saya pingin marah, sebenarnya saya hitung Mbak, 1, 2, 3. Jadi saya kontrol emosi saya redakan, dan saya kadang-kadang minggir dulu. Jadi kalau marahnya parah, apakah dikira saya nggak dimarahin bos saya? Saya dimarahin, cuman saya nggak mau refleks secara langsung. Saat saya refleks langsung, saya nangis. Refleks saya nangis. Jadi saya tidak sehebat dulu ya. Kalau dulu saya dikatain orang, langsung tindakan saya nggak benar gitu, karena pikiran saya emosi. Jadi tindakan saya nggak benar. Sekali lagi, buat mbak-mbaknya yang ada di luar, kalau punya tekanan ataupun saat ini lagi dibully, lagi dihina, ataupun pernah melakukan kesalahan di luar sana, akhirnya dijatuhkan, ingat, punya pikiran yang baik, dan kosongkan pikiran itu Mbak. Jangan dipenuhin dengan cercaan dan hinaan itu masuk di dalam pikiranmu. Jadi kosongkan. Makanya orang bilang kan kita harus sembahyang, harus doa. Sebenarnya itu saat-saat kita mengosongkan diri. Jadi kita itu seperti apa ya, tempat, wadah gitu, kayak pot gitu loh Mbak. Kalau potnya diisi dengan tanah, yang terjadi ya cuman isinya tanah. Kalau mau diisi bunga ya pasti bisa jadi. Tapi kalau potnya diisi air, ya isinya air. Jadi sama dengan pikiran kita saat-saat ini. Kalau pikiran kita diisi hinaan, makian, sana menghina, ya akhirnya keluar pikiran itu dengan kata-kata kita. Tapi kalau kita isinya yang bagus-bagus, berteman dengan yang bagus-bagus, lihatnya yang bagus-bagus, maka pikiran kita akan bagus gitu loh. Lihatnya yang lucu-lucu, yang seneng-seneng, jadi kitanya jadi seneng. Jadi pikiran kita adalah seperti pot. Kenapa saya selalu
minta sama majikan, kasih mbaknya kesempatan untuk sembahyang. Kalau mbaknya minta sama saya, "Cek, boleh nggak cari majikan yang bisa sembahyang?" Saya bilang boleh. Dan saya selalu menanyakan sama majikan, boleh nggak sembahyang. Dan kadang majikan takut kalau sembahyang. Saya bilang, biarkan mereka berbicara dengan Tuhan, mengosongkan pikiran mereka, biar mereka itu bisa menyatu dengan Tuhan. Maka pikirannya dia itu sama Tuhan, dan tindakannya akan mengeluarkan baik-baik. Kata-katanya akan baik. Masa deket sama Tuhan omongannya jelek? Benar nggak? Jadi saya lebih suka kalau mbaknya menanyakan, "Cek, ada majikan yang boleh sholat nggak?" Dan saya tetap advice, saya akan menanyakan sama majikan. Kadang majikan takut, saya mengerti, tapi saya lebih kasih masukan kepada majikan bahwa sebenarnya kalau cecenya itu mau sembahyang, kalau cecenya itu mau ke gereja, itu sebenarnya ada satu poin bagus, bahwa dia tidak akan pernah melakukan tindakan yang jelek. Saat seseorang percaya sama Tuhan, dia udah dikontrol sama Tuhan, dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak di luar nalurinya dia. Jadi masih ada rasa Tuhannya di dalam kita. Jadi kasaran orang ngomong, wong ileng sembahyang, kan nggak mungkin miso-miso toh mbak, bener nggak? Kan nggak mungkin marah-marah. Orang di gereja masa omongannya nggak jelas, masa orang ke gereja masa bukaannya nggak jelas, bener nggak? Kalau orang ke masjid ya bacanya Al-Quran, kalau ke gereja ya Alkitab. Jadi kan nggak mungkin juga mereka akan nontonnya yang nggak bener-bener dan memaki orang. Jadi saya lebih suka kalau mbaknya bilang, "Oh, Cek, boleh nggak ke gereja, Cek, boleh nggak ke masjid atau sholat atau apa." Saya lebih suka itu. Kenapa? Bukan berarti mbaknya yang nggak sholat, nggak, itu saya bilang mereka nggak bagus, tidak ya. Cuman dari situ aja kita bisa melihat gitu loh, di mana bagusnya dan tidaknya. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak sholat tidak bagus, tidak ya. Kadang-kadang ada yang sholat juga tindakannya nggak bagus. Jadi saya tidak bisa mengejas semua itu. Cuman saat ada cecenya yang mencari majikan, pingin sholat, saya lebih entertain ngomong sama majikannya. Jadi sekali lagi itu aja dari saya. Berhati-hati berbicara, karena apa yang kamu bicarakan adalah keluar dari pikiranmu. Karena saat kita berbicara dari pikiran keluar ke kata-kata menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadikan takdir. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tetap bersama saya, Yuni. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.